Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap surat dalam Al-Quran memiliki keutamaannya masing-masing. Termasuk surat An-Nur yang ternyata menyimpan banyak faedah. Surat An-Nur artinya adalah cahaya. Surat ini terdiri atas 64 ayat dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Dinamakan surat An-Nur, diambil dari lafaz An-Nur yang terdapat dalam ayat ke-35. Dalam ayat itu Allah menjelaskan tentang nur ilahi, yaitu Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk Allah yang menjadi cahaya yang menerangi alam semesta. Dalam surat An-Nur sebagian besar menjelaskan tentang petunjuk yang berkaitan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Surat An-Nur berisi perintah Allah yang wajib dijalankan terkait hukum-hukum bagi para pelaku zina dan perselingkuhan. Berikut ulasan selengkapnya. Surat An-Nur ayat 1-2, ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan, menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur, ayat 1 dan 2. Pokok kandungan surat An-Nur. Adapun pokok kandungan surat An-Nur adalah sebagai berikut. Membahas tentang kesaksian lidah dan anggota tubuh atas segala perbuatan pada hari kiamat. Menjelaskan bahwa iman menjadi dasar diterimanya suatu amal ibadah. Menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa langit dan bumi. Menceritakan kisah tentang berita bohong terhadap Ummul Mukminin, Aisyah. Fadilah dan khasiat surat An-Nur. Adapun keutamaan dan manfaat surat An-Nur adalah sebagai berikut. Pertama, termasuk al-matsani untuk Rasulullah sebagai pengganti Injil. Kedua, orang yang membacanya akan memperoleh 10 kebaikan sejumlah orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, maka ia memperoleh 10 kebaikan sejumlah semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ketiga, sebagai pelindung harta dan keluarga, Abi Abdullah berkata, lindungilah harta dan kemaluan kalian dengan membaca surat An-Nur, dan lindungilah wanita kalian dengannya pula. Karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya, surat An-Nur, secara istiqomah setiap hari atau setiap malam, maka ia tidak akan melihat keburukan pada ahli keluarganya hingga ia meninggal. Lalu ketika ia meninggal, maka 1000 malaikat akan mengikutinya. Mereka berdoa dan memohon ampunan kepada Allah untuknya, hingga ia dimasukkan ke dalam kuburannya. Sawabul Akmal 138. Keempat, obat segala penyakit. Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa ketika seseorang menderita suatu penyakit, selain berusaha dengan pengobatan medis, maka hendaklah ia juga membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ia juga sebagai obat segala penyakit. Adapun salah satunya adalah surat An-Nur ayat 16-18. Berikut bacaan dan artinya. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau, ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 16-18. Kelima, doa agar terhindar dari melakukan perbuatan zina. Caranya yaitu dengan membaca surat An-Nur ayat 33-34 setiap selesai mendirikan sholat fardu. Berikut adalah bacaan dan artinya. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya
sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nur ayat 34. Keenam, mahabbah, rezeki berkah, dan hajat lainnya dikabulkan oleh Allah. Surat An-Nur ayat 35 termasuk ayat serbaguna, karena dapat menjadi doa atau wasilah berbagai macam hajat, keperluan. Di antaranya yaitu agar dicintai banyak orang, agar memperoleh rezeki yang berkah, dan berbagai macam keperluannya. Berikut arti dan bacaan dari ayatnya yaitu: Allah, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ketujuh, doa agar terselamat dari perbuatan zalim dan serangan binatang buas. Barang siapa yang ingin terhindar dari berbuat zalim dan kezaliman seseorang, serta terhindar dari binatang buas, maka hendaknya ia membaca surat An-Nur ayat 40. Berikut arti dari ayatnya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak, pula di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya, petunjuk, oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Di antara keutamaan surat An-Nur dijelaskan dalam beberapa riwayat. Imam Al-Alusi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajarkan surat Al-Maidah kepada kaum laki-laki kalian dan ajarkan surat An-Nur kepada kaum perempuan kalian. Umar bin Khattab pernah menuliskan pesan kepada penduduk Kufah, Irak, ajarkanlah surat An-Nur kepada kaum wanita kalian. Pondasi suatu bangsa atau masyarakat terletak pada keluarga, dan pondasi keluarga ada pada kaum wanitanya. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kaum ibu adalah sekolah pertama, Al-Ummu Madrasatul Ula. Abi Abdullah berkata, lindungilah harta dan kemaluan kalian dengan membaca surat An-Nur, dan lindungilah wanita kalian dengannya pula. Karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya, surat An-Nur, secara istiqomah setiap hari atau setiap malam, maka ia tidak akan melihat keburukan pada ahli keluarganya hingga ia meninggal. Lalu ketika ia meninggal, maka 1000 malaikat akan mengikutinya. Mereka berdoa dan memohon ampunan kepada Allah untuknya, hingga ia dimasukkan ke dalam kuburannya. Sawabul Amal 138. Itulah pembahasan mengenai surat An-Nur, mudah-mudahan menjadi cahaya penerang bagi kita semua. Dengan memahami dan mengamalkan surat An-Nur, semoga kita dapat mengambil hikmah dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.